Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Almas Maulidia akan mempresentasikan materi PAI SMA kelas 10 semester 2. Menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum ajaran Islam. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yakri'u Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk selalu membaca Al-Quran. Al-Quran juga merupakan bentuk masdar dari kata al-qira'ah yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat hurufnya. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis dan baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril untuk dipahami, dibaca, dan diamalkan sebagai petunjuk hidup umat manusia. Untuk poin yang kedua yaitu pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berasal dari kata hadis. Bentuk jamaknya yaitu al-hadis. Dari kata tersebut, hadis memiliki banyak arti, diantaranya al-jadid atau yang baru, al-qorib atau yang dekat, dan al-akbar atau kabar berita. Kata al-hadis dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 23 kali, yang berarti kisah, jalan, ajaran, kata, wahyu, berita, dan lain sebagainya. Jadi, hadis memiliki kemungkinan arti yang cukup luas. Banyak ulama berpandangan bahwa kata al-khobar yang berarti memberitahu atau mengabarkan. Para ahli hadis sering menggunakan kata atau lafadz hadasa yang sama artinya dengan akhbarona, telah menceritakan kepada kami. Ada dua pandangan hadis di kalangan ulama. Pandangan pertama dari jumhur al-muhaddisin atau sebagian besar ahli hadis mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang dilakukan oleh Nabi. Pandangan kedua dari golongan di luar jumhur al-muhaddisin mendefinisikan bahwa hadis bukan hanya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi segala yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in juga digolongkan sebagai hadis. Sedangkan menurut ahli fikih, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis, karena yang dimaksud hadis adalah mengerjakan apa yang menjadi konsekuensinya, dan ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan apa yang telah terjadi setelah kenabian. Untuk yang ketiga yaitu pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahd atau al-juh yang berarti al-masyaqqat atau kesulitan dan at-taqat atau kesanggupan dan kemampuan. Demikian juga dilihat dari kata masdar dari fi'il madhi yaitu ijtihada. Penambahan hamzah dan tak pada kata jahada menjadi ijtihada pada wazan ifta'ala berarti usaha untuk lebih bersungguh-sungguh. Seperti halnya kasaba menjadi iktasaba berarti usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh.
Sedangkan secara istilah, ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa hukum Islam yang merujuk pada upaya maksimal dalam rangka memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis. Dengan demikian, ijtihad lebih merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan hukum mengenai masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat yang dilakukan dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Untuk poin yang kedua yaitu kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum ajaran Islam. Yang pertama, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum ajaran Islam. Al-Quran menempati posisi pertama, kemudian disusul sunnah atau hadis, lalu ijtihad. Jika melihat begitu luas persuasifnya Al-Quran dalam menuntun manusia, menjadikannya sebagai kitab utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Maurice Buachel, seorang dokter ahli bedah kebangsaan Perancis, kagum dengan isi Al-Quran. Ia mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang objektif dan memuat petunjuk bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern. Kandungan ajarannya sempurna dan tidak bertentangan dengan hasil penemuan sains modern. Rujukan tersebut memberikan kesimpulan yang jelas bahwa orientasi pendidikan Islam dimuat di dalam Al-Quran bagi kepentingan manusia ketika melaksanakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu dan berpegang pada sumber tersebut agar manusia menjadi dinamis, kreatif, dan religius. Dengan sikap ini, proses pendidikan Islam akan senantiasa terarah dan mampu menciptakan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi landasan semua ajaran Islam yang mengangkut hubungan vertikal manusia dengan Tuhan atau ibadah maupun hubungan sosial kemasyarakatan atau muamalah. Kaum muslimin percaya sepenuhnya bahwa Al-Quran merupakan landasan bagi semua ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin Islam yang telah berkembang sepanjang sejarah. Dalam konteks ini, akan timbul pertanyaan bagaimana Al-Quran berfungsi sebagai sumber ajaran Islam atau bagaimana proses legalitas Al-Quran berlangsung. Dalam Al-Quran memang terdapat beberapa pernyataan hukum yang penting yang turun selama proses pembinaan umat di Madinah. Dalam hal ini, contoh yang paling menonjol adalah larangan minum khamar, judi, zina, masalah perbudakan, waris, serta beberapa aspek lainnya. Namun, pengamatan lebih jauh terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum pada kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa penekanan Al-Quran sebenarnya lebih pada aspek moral kemanusiaan. Dalam kasus pencurian misalnya, dinyatakan dalam Al-Quran bahwa mereka yang mencuri dalam tingkatan tertentu bisa dihukum potong tangan. Dengan ketetapan hukum tersebut, hal yang menjadi tekanan Al-Quran pada dasarnya bukan pada ketetapan hukum tersebut. Dengan ungkapan lain, hukum potong tangan untuk pencuri bisa jadi dan memang demikian adanya diganti dengan bentuk hukum lain yang sejalan dengan sistem budaya masyarakat muslim tertentu. Pergantian tersebut bisa dibenarkan selama ia efektif sebagai sarana penciptaan sistem sosial masyarakat yang telah menjadi landasan penetapan hukum tersebut. Sebagai petunjuk dan pembimbing, Al-Quran memberikan rambu-rambu bagi perjalanan manusia dalam memaknai hakikat hidup. Al-Quran menjelaskan bagaimana garis-garis kehidupan yang selayaknya dilalui manusia dan yang manakah yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Selanjutnya, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Di samping Al-Quran yang sudah dijelaskan, sumber ajaran Islam selanjutnya yaitu
sunnah atau hadis. Dalam bahasa Arab, sunnah berarti jalan lurus dan perilaku sosial yang sudah melembaga atau tradisi. Oleh karena itu, sunnah Rasul berarti praktek kehidupan yang dilakukan dan berlangsung pada masa Rasulullah hidup. Sementara itu, kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti berita atau catatan, khususnya tentang perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasulullah. Dalam Islam, keduanya kerap dipahami sebagai satu dan serupa, karena sama-sama berasal dari Rasulullah. Keduanya diacu sebagai dasar penetapan hukum oleh generasi Muslim setelah Nabi Muhammad. Hadis atau sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan dakwah Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Ini merupakan sumber dan acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupan. Hal ini disebabkan meskipun secara umum bagian terbesar dari syariat Islam telah terkandung dalam Al-Quran, muatan hukum tersebut belum mengatur berbagai dimensi aktivitas kehidupan umat secara terperinci dan analitis. Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, sunnah atau hadis memiliki beberapa kedudukan penting dalam proses penetapan hukum atas sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam hal ini setidaknya terdapat 4 posisi penting sunnah atau hadis. Yang pertama yaitu mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Yang kedua, memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum-hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Yang ketiga, penjelasan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran oleh hadis kadang-kadang mengambil bentuk pembatasan atas ketetapan hukum yang terkesan meliputi semua aspek. Dan yang keempat, hadis berfungsi memberikan pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Seperti halnya sunnah atau hadis, ijtihad sebagai salah satu metode pengambilan hukum juga berkembang sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terus berkembang di kalangan Muslim. Pada periode Islam, awal istilah ijtihad memiliki pengertian yang lebih sempit dan khusus, yakni berarti pertimbangan yang bijaksana atau pendapat seorang ahli atau ulama. Sejalan dengan semakin kompleksnya persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat Muslim, ijtihad selanjutnya memerlukan cara pelaksanaan yang lebih sistematis, yang cenderung memberi kebebasan besar dalam proses produksi hukum. Selanjutnya, sistematis penalaran individual dikenal dengan istilah qiyas, yakni perbandingan antara dua hal yang sejajar karena keserupaannya untuk menghasilkan suatu keputusan hukum. Dalam qiyas, ijtihad diarahkan untuk memahami persoalan yang hendak dipecahkan dan menemukan alasan hukum diberikan pada masalah-masalah yang memiliki persamaan atau tidak memiliki persamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.